Selamat pagi adik-adik. Saya mencoba menjelaskan untuk yang asistensi laporan KP maupun TA dengan saya, ya. Jadi semoga Anda tidak membuat kesalahan yang sama yang saya temui, dan Anda bisa buat langsung sampai selesai banyak, jangan hanya satu-satu terus menunggu. Saya agak kurang suka koreksi ulang-ulang, ya. Jadi sejauh bisa Anda sudah sampai bab 1, 2, 3, baru nanti bab 4, baru seterusnya, ya. Jangan bab 1 tunggu dulu, bab 2. Jadi itu terlalu lama, ya. Saya akan coba share screen. Ini, ya. Ini, ya, penulisan laporan KP, ya. Saya akan jelaskan secara singkat dulu, kemudian saya akan nanti berikan contoh-contoh, ya. Jadi ini saya buat. Ya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian laporan KP, TA, terus standar penulisannya. Kemudian penulisan laporan KP itu harusnya bagaimana, kemudian penulisan laporan TA itu bagaimana, ya. Nah, saya mulai dengan pendahuluan pengertian laporan KP. KP atau kerja praktek, ya. Itu merupakan laporan akademis kegiatan kerja praktek kamu di lapangan, ya, selama kalau nggak salah 3 bulan, ya. 3 bulan atau 100 hari, pokoknya itu, ya. Nah, laporan itu harus menyangkut yang pertama mengenai manajemen proyek. Apa itu manajemen proyek nanti, ya. Kemudian tinjauan umum proyek, tinjauan khusus proyek, kemudian pembahasan, baru kesimpulan dan sarang yang merupakan intisari dari pembahasan. Ini salah, ini sebetulnya begini, ya. Bentar. Ya, kemarin agak buru-buru saya buat, ya. Jadi begini, ya. Jadi ada 5 hal yang perlu, ya. Kemudian pengertian laporan TA. Laporan TA itu apa? TA atau tugas akhir, ya. Laporan akademis dari suatu topik, ya. Tugas akhir itu bisa penelitian, bisa juga kajian, bisa juga review dari suatu analisis, ya. Nah, laporan itu harus terkait apa? Yang pertama, alasan mengapa kamu pilih topik itu, ya. Kenapa, ya? Yang kedua, kemudian landasan teori atau kajian pustaka terkait topik tersebut. Ketiga, metodologi yang diambil dalam membahas topik itu, ya. Jadi kalau kamu kepengen topik itu, kenapa? Habis itu kamu harus cari teorinya, kajian pustakanya. Habis itu kamu pikirkan gimana caranya kamu membahas topik itu, ya. Baru analisis atau kajian terkait topik itu. Kemudian dari analisis itu kamu temukan beberapa poin yang merupakan pembahasan, ya. Dari situ kesimpulan dan saran. Nah, di dalam laporan TA yang perlu kamu perhatikan, alasan mengapa memilih topik, di situ kan kamu harus menyebutkan permasalahan. Permasalahan, tujuan, itu harus sambung. Kalau permasalahannya ada 4, tujuannya ada 4, nanti metodologinya juga kelihatan itu 4 itu gimana, kemudian analisisnya 4 itu bagaimana kelihatan, pembahasannya, dan kesimpulan sarannya. Jadi link. Jadi tidak permasalahannya ini, pembahasannya beda, kesimpulannya beda. Jadi itu tidak benar, ya. Jadi saya melihatnya gampang, set begitu, ya. Kemudian standar penulisan, ya. Standar penulisan, ya.
Jadi jangan pakai aneh-aneh. Ada header, footer, itu tidak benar. Tadi kan saya katakan laporan akademik, ya. Jadi kamu harus sesuai dengan standar, ya. Covernya bagaimana, ya. Jadi ada cover, kemudian lembar pengesahan, ada pengantar, kemudian abstraksi atau rangkuman, ini khususnya untuk TA, kemudian ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kalau ada daftar singkatan, kemudian daftar pustaka, dan lampiran. Urutannya begitu, ya. Jangan dibolak-balik, ya. Nah, kemudian penulisan isi laporannya. Kemudian gimana penulisan tabel dan gambarnya. Kemudian bagaimana penulisan daftar pustaka. Nah, ini saya akan berikan contoh, ya. Contoh sebentar saya share mengenai urutan tadi, ya, cover, ya. Covernya itu bagaimana? Cover ini sebentar saya kasih contoh. Mana ya cover? Kok tidak kelihatan? Show all. Nah, ini ya cover. Covernya begini, standar, ya. Jadi jangan macam-macam. Ada juga yang muncul di sini kasih gambar fotonya proyek, tidak benar, ya. Jadi begini, ya. Dan kamu perhatikan ukuran. Margin kiri ini 4, ya. Margin kanan 3. Margin atas itu mestinya 4, ya. Margin bawah 3, ya. Ini salah, ya. Margin atas itu 4, ya. Jadi 4, 4, 3, 3, ya. Saya tidak tahu apakah ya bolehlah kalau kamu 3, kalau 4 nanti terlalu besar, ya. Bolehlah 3. Jadi 4, 3, 3, 3, ya. Itu. Jadi kamu perhatikan, jadi tulisannya begini, ya. Kalau ini fontnya 14 betul, yang ini 16, ya. Judulnya itu 16, ya. Nah, kalau spasinya, ya, spasinya ini kadang-kadang baik yang judul ini spasinya 1 atau 1,5 lebih dekat supaya tidak terlalu, kalau kamu lihat kalau double begitu kan kayaknya kurang bagus, ya. Jadi ini Kak, kalau saya coba, ya, kalau saya deketin kan lebih bagus. Jadi bisa dibedakan, ya. Nah, ini baru ini double, ya. Di sini double, ini double. Ini double, bukan single. Loh, sebentar. Oh, ini berarti harusnya kalau diginiin. Nah, jadi ini di sini single, kemudian baru double. Loh, piye toh? Sebentar. Yang sini. Nah, kamu lihat lebih bagus, ya. Penampilannya akan lebih bagus, ya. Terus seperti ini diajukan sebagai syarat, ya. Ini nih huruf kecil ini, ya. Bukan huruf besar-besar begitu. Kayaknya huruf kecil sah. Loh, gini kan lebih bagus, ya. Pendidikan tingkat ini enggak apa-apa sudah, ya. Ini. Tapi ini huruf kecil saja. Nah, ini kalau ini kan kamu berapa? 1,5, ya. Kalau single dia akan lebih bagus penampilannya. Loh, ya. Terus yang sini ini berarti harusnya prodi teknik sipil. Nah, ini juga satu saja. Satu lebih bagus. Nah, gini, loh, ya. Jadi penampilannya akan lebih bagus, ya. Baru di sini agak ditengahkan lagi. Nah, ini juga oleh ini huruf kecil, ya, bukan huruf besar. Ya toh? Nah, disusun oleh, nah, yang ini nggak usah double tapi single, kan nanti bagus. Loh, ya toh? Ya. Nah, di sini baru. Nah, ini diatur
atur supaya, nah ini begini, nah ya kan? Nah, ini diajukan sebagai syarat, ini sebetulnya jangan 14, 12 saja. Nah, begitu. Karena ini kan hanya keterangan ya. Nah, ini kalau kamu lihat ya, saya print screen. Nah, bagus toh penampilannya ya. Jadi seperti ini ya. Nah, terus itu mengenai cover ya, mengenai cover. Oke. Kemudian saya stop share, kemudian saya share mengenai sebetulnya lembar pengesahan dulu ya. Lembar pengesahan sebetulnya hampir mirip dengan cover ya. Kamu seperti yang biasa itu. Nah, habis itu daftar isi ya. Saya coba daftar isi ya. Nah, daftar isi ini kalau kamu bisa pakai format daftar isi, sehingga kalau kamu tap begitu langsung keluar. Nah, begitu toh ya. Nah, format daftar isi. Nah, ini lembar pengesahan, pengantar, daftar isi, tabel, gambar ya. Kemudian bab, betul ya. Jadi ini huruf kapital. Nah, di sini tidak kapital ya. Jadi ada beda seperti ini ya. Jadi jangan huruf kapital semua ya. Jadi yang bab-bab ini huruf kapital ya. Huruf kapital oke ya. Nah, ya. Oke, seperti ini ya, daftar isi. Kemudian apa? Lainnya apa ya? Bentar. Oh, ini apa? Contoh pendahuluan ya. Nah, ini jadi kamu tetap ikuti standar 4-3-3. Nah, ini juga 3, terus di bawahnya 3. Nah, ya. Jadi ikutin. Nah, ini bab ini sebetulnya bukan 12 ini, ya. Bab ini adalah kalau enggak salah 16. 16 atau 14? 14 oke lah. Nah, di sini baru 12 ya. Jadi ini ya, penulisan begini ya. Terus ini alinea. Habis itu kamu kembali di tepi. Jangan terus makin ke sini tulisannya makin habis ya. Jadi seperti ini ya. Alinea masuk, kemudian kembali ke tepi. Jadi alinea kembali ke tepi. Jadi ini tidak usah pakai ini before. Ini salah ya. Jadi kamu harus setting ini tidak begini, tapi nol. Nol. Gini ya, kamu setting begitu. Nah, ya. Jadi seperti ini ya. Jadi karena alinea masuk, jadi tidak perlu dikasih before ya, before seperti ini. Ini before ini tidak usah. Karena kan kamu sudah masuk bisa terbedakan sudah ya. Kalau tidak masuk berarti kamu rata kiri terus. Nah, itu kamu harus kasih before alinea berikutnya itu 6 pit ya. Nah, kalau ini kamu kasih before-nya ya. Nah, ini malah tidak dikasih ya. Tetapi ini salah. Ini pakai 10 itu tidak benar ya. Nah, ini tidak benar. Nah, untuk judul ini, nah ini kamu kasih 6 ya. 6 begini. Nah, maka dia akan berjarak ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti isinya mengenai pendahuluan akan saya jelaskan. Tapi di sini secara umum format penulisannya ya. Jadi format penulisannya begini. Kalau kamu buat seperti itu, saya tidak akan banyak rewel ya. Sekali saja ya. Itu kemudian saya share kembali cara buat tabel, gambar, kemudian penulisan daftar pustaka. Ini ya, saya kasih contoh ya. Jadi ini misalnya apa? Tulisan saya ya. Nah, itu nanti kalau untuk TA yang perlu abstrak. Nah,
ini ya. Abstrak itu harus berapa kata. Kalau namanya abstrak, tapi biasanya untuk TA itu macam extended abstrak. Kalau extended abstrak itu terdiri dari 3 alinea. Jadi 3 alinea. Alinea yang pertama itu menjelaskan kenapa kamu ambil topik itu. Ya, itu alinea pertama. Ya, menjelaskan why, kenapa kamu ambil topik itu. Kemudian permasalahannya apa, ya. Jadi kamu tuliskan secara singkat. Alinea kedua itu how, bagaimana, ya. Berarti di alinea kedua itu kamu harus menjelaskan metodologinya, caranya. Ya. Kemudian alinea metodologinya, caranya, kemudian analisisnya, ya. Alinea ketiga itu kesimpulannya. Jadi kalau berupa semacam extended abstract itu dibagi 3 alinea, tidak lebih, ya, tidak boleh lebih. Jadi harus jelas itu. Nah, kalau abstrak terdiri dari satu saja, ini biasanya sekitar 200 sampai 300 kata. Nah, itu juga isinya harus begitu. Harus why, how, and what for. Untuk apa? Jadi misalnya ini, contoh ya, permasalahan pada masyarakat pedesaan sering terjadi untuk membangun rumah bak tampung dan bangunannya terkait dengan dana yang terbatas. Teknologi batu pres tanah bertautan dikembangkan untuk menyediakan material bangunan pengganti bata atau bata yang terbuat dari bana. Sistem batu pres ini tidak memerlukan penyelesaian karena disusun saling berkaitan. Jadi itu kenapa? Ya, kenapa? Karena ini masalah dana, ya. Terus penelitian tentang menjelaskan, nah ini how, bagaimana, ya, bagaimana, kemudian berapa contoh, ya, kemudian ini peluang, nah ini what for, ya, jadi why, how, what for, ya, mengapa, bagaimana, untuk apa, itu harus kelihatan, ya. Nah ini contoh tulisan saya, ya. Kemudian metodologi itu nanti kamu mau buat diagram alirnya bisa macam-macam, ya. Kemudian yang mau saya jelaskan, kalau gambar, ya, sering saya temuin kamu gambarnya kecil-kecil, padahal ada ruang, ya. Kecuali kalau kamu harus atur layoutnya, ya, layoutnya itu, wah ini kok kehabisan halaman. Kamu atur gimana, ya. Jadi gambar itu usahakan jangan kecil-kecil. Nah, terus ini kalau gambar, kemudian keterangan gambar itu ada di bawah, ya, ada di bawah keterangan gambar. Itu untuk gambar. Kalau tabel, nah ini yang banyak keliru, ya. Tabel itu keterangan tabelnya di atas, penulisan tabel itu tidak ada garis vertikal. Jadi tidak ada garis vertikal, ya. Terus kemudian kalau tadi laporan itu kan spasinya harus double, ya kan? Dua spasi. Tapi untuk tabel itu bukan 2 spasi, tapi 1 saja spasinya. 1 spasi mungkin kalau waduh kalau fontnya 12 itu kurang bagus, nggak cukup atau gimana, itu kamu bisa kecilin fontnya. Jadi untuk tabel fontnya bisa lebih kecil dari 12, ya. Dan 1 spasi, ingat ya. Jadi seperti ini, ya. Ini penulisan tabel, ya. Ini gambar, ya, ya. Terus kemudian untuk daftar pustaka, ya, daftar pustaka. Nah, sebentar. Nah, daftar pustaka. Nah, ini ya. Kamu tulisan daftar pustaka itu harus diacu di tulisanmu. Kemudian menuliskannya ini. Nah, di sini nih kamu kasih seperti ini, ya. Nah, terus lengkap, ya, lengkap. Itu dari mana, ya? Seperti ini contohnya daftar pustaka. Jadi yang ini pasti sudah disebut di atas sana, ya. Jadi itu misalnya nih ya, saya kasih tahu itu dapat dari mana, ya. Nah, ini seperti ini kan. Ini
Nih, ya, kekuatan dan daya tahannya. Begini cara menulisnya. Nama, kemudian tahun. Nah, ini terus diacu di dalam daftar pustaka tadi, ya, dalam daftar pustaka ini tadi, ya toh. Nih, tahun. Nah, ini nulisnya, ya. Nah, apa yang perlu daftar pustaka? Nanti ada penjelasan berikutnya. Jadi itu tadi standar-standar umum dari penulisan, ya, dari penulisan. Nah, sekarang saya kembali ke PowerPoint saya, ya. Ini ya, jadi penulisan daftar pustaka isi laporan. Sudah, ya. Nah, kemudian bentar. Nih. Nah, saya mulai dengan laporan KP yang apa? Asistensi dengan saya. Nah, laporan KP itu berisi pertama uraian umum proyek, data teknis proyek, lokasi, uraian singkat pelaksanaan yang dialami, sistematika penulisan laporan KP. Jadi pendahuluan bab 1 itu isinya ini. Jadi uraian umum proyek, misalnya proyek ini adalah apa? Misalnya proyek jalan tol, ini. Data teknisnya, ya. Pakai apa. Terus lokasinya kamu ada gambar ya. Bisa pakai Google Earth, bisa pakai apa. Jangan kecil-kecil ya, gambarnya memenuhi ya. Terus kemudian uraian singkat pelaksanaan yang dialami. Jadi setelah itu, setelah lokasi, terus kamu sebutkan secara singkat dalam kerja praktek ini saya mengalami pekerjaan apa. Begitu. Ya. Kemudian sistematika penulisan laporan KP. Sistematikanya bagaimana? Yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 mengenai manajemen proyek, bab 3 tinjauan umum proyek, bab 4 tinjauan khusus proyek, bab 5 pembahasan, bab 6 kesimpulan dan saran. Itu sudah patok ya. Nah, kemudian ini yang bab 2 tadi ya, manajemen proyek. Manajemen proyek itu apa yang saya tulis ya? Apa yang saya tulis di situ? Yang pertama, pengertian manajemen proyek apa? Tujuan, sasaran, ruang lingkup. Kamu cari di Google, itu ada ya, manajemen proyek ya. Kemudian yang kedua, organisasinya dalam manajemen proyek itu apa? Ini sebetulnya copy paste saja ya. Jadi itu mata kuliah manajemen proyek ya. Kemudian hubungan kerja dalam manajemen proyek, khususnya misalnya antara konsultan, perencana, pelaksana, pemilik ya. Kemudian kamu sebutkan manajemen waktu, mengenai waktu ya, manajemen waktu, yaitu biasanya pakai time schedule itu ya. Bisa juga network planning-nya bagaimana ya. Kemudian manajemen mutu, gimana manajemen mutu proyeknya, diperiksa-periksa bajanya harus gini ya kan. Kemudian manajemen keselamatan kerja, K3 ya, K3. Jadi kau harus sebutkan itu. Nah, kalau misalnya di dalam proyek kamu nggak ada ya, tapi kan teorinya ada. Teorinya ada, manajemen keselamatan kerja begini-begini, terus kamu sebutkan, tetapi dalam proyek ini tidak diperhatikan itu, tidak ada, dan seterusnya ya. Tapi itu nanti dalam tinjauan khusus ya. Nah ini teori umum ya, teori umum ya. Jadi itu ya. Kemudian tinjauan umum ya, tinjauan umum proyek itu meliputi apa? Perencanaannya ya. Perencanaan proyek itu bagaimana ya. Kemudian alat dan bahan, peralatan dan bahan yang digunakan. Kemudian pelaksanaan pekerjaan secara umum ya, secara umum. Jadi itu teori ya. Jadi secara umum gimana? Kemudian sistem pengendalian waktu bagaimana ya? Kemudian sistem pengendalian mutu itu bagaimana? Sistem keamanan pelaksanaan proyek itu bagaimana? Ya. Jadi itu di tinjauan umum.
Ini beda dengan tadi yang manajemen proyek. Kalau yang manajemen proyek itu teori, ya. Tapi kalau ini sudah menyangkut proyek kamu. Proyek kamu itu bagaimana? Nah, ini kamu harus jawab, ya. Sistem keamanannya gimana? Hah? Pakai protokol kesehatan gimana, jam sekian berangkat harus cuci tangan, begitu-begitu, ya. Nah, tinjauan khusus. Nah, tinjauan khusus ini adalah yang kamu mengalami 3 bulan kerja praktek itu, ya. Yang kamu mengalami tinjauan khusus, misalnya kamu mengalami waktu itu baru cor kolom. Nah, perencanaan kolomnya gimana, alat dan bahannya gimana, pelaksanaannya bagaimana. Nah, ini foto-foto yang kamu alami. Nah, kalau yang tinjauan umum tadi, alat dan bahan kamu cari aja di Google, ya. Misalnya foto truk itu dam truk. Kamu lihat, gambar dam truk yang bagus begitu tak? Nah, tapi kalau ini dam truk yang beneran di proyek, ya kan? Nanti kan bisa ada beda, ya. Nah, terus kemudian sistem pengendalian mutunya bagaimana? Sistem pengendalian waktu, ya. Oh, ada keterlambatan. Terus gimana menyelesaikannya? Itu kamu harus itu, ya. Sistem pengendalian mutu. Oh, ini diperiksa selamnya tidak benar atau gimana, ya. Terus sistem keamanan pelaksanaan proyek, ya. Ada K3-nya tidak, ya. Itu pakai APD tidak, ya, gitu, ya. Ini yang kamu alami. Jadi apa adanya, ya. Nah, pembahasan itu menyangkut tadi tuh 6 pokok tadi, ya, yang kamu alami itu. Nah, di situ ada masalah enggak? Misalnya masalahnya ini, waktunya keterlambatan, ada keterlambatan waktu apa, terus itu kendalanya kenapa? Oh, karena COVID gini-gini dihadapi. Terus langkah-langkah yang dilakukan, pelaksana melakukan langkah apa? Perencana melakukan langkah apa? Terus pemiliknya juga melakukan langkah apa? Atau hanya pelaksana sibuk sendiri, tidak koordinasi dengan perencana, pemiliknya masa bodoh, atau bagaimana? Itu yang kamu harus lihat. Dan dari sini kamu membuat kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dan saran itu tidak isinya begini. Oh, ini jembatan layang itu pakai girder gini. Itu bukan kesimpulan dan saran, itu informasi, ya. Itu informasi. Terus kesimpulannya adalah ya antara kontraktor, pelaksana dan pemilik harus koordinasi supaya tepat waktu. Semua orang tahu. Nggak usah kerja praktek juga bisa. Ya. Jadi jangan seperti itu. Kesimpulan dan saran nggak usah banyak-banyak. Kalau kamu hanya melihat 1, 2, tapi itu sungguh-sungguh. Itu akan lebih bagus. Ya. Jadi itu yang saya minta, ya, itu untuk, nah ini kesimpulan darah merupakan intisari dari pembahasan itu, ya. Jadi kemudian kalau kesimpulannya adalah misalnya tadi terkendala karena COVID, ya kan? Terus langkah dari pelaksana, buat protokol kesehatan, ya kan? Buat protokol kesehatan sehingga pekerjaan tidak terlambat. Bagaimana? Diatur, di save atau gimana? Jadi misalnya itu kalau yang baik, misalnya nggak baik, jadi terlambat karena COVID. Nah, maka sarannya adalah buat, jadi kalau kesimpulannya 1, sarannya 1, kesimpulannya 2, sarannya 2, ya. Jadi nomor kesimpulan dan nomor saran itu mesti sama. Bisa jadi nomor kesimpulan 1 A, B, ya toh? 2 A, B, ya toh? Saran bisa kesimpulannya 1, sarannya 1 A, B, itu bisa, ya. Tapi urutan harus sama. Jadi link semua begitu, ya. Itu mengenai laporan KP, ya. Sekarang saya omong mengenai TA, ya. TA, pendahuluan dari TA itu merupakan uraian singkat topik atau judul dan alasan
mengapa memilih topik judul tersebut. Dan yang penting di alinea terakhir dalam pendahuluan itu harus disebutkan judulnya. Ya, misalnya Bapak terdorong oleh keprihatinan itu, maka ditulislah judul TA TET gitu ya. Jadi harus itu, mesti harus ada begitu ya. Kemudian dari judul itu permasalahannya ada apa? Permasalahannya satu, bukan permasalahannya cuman kalimat begitu, tidak, tapi jelas, rinci. 1, 2, 3 ya. Nah, dari permasalahan 1, 2, 3 tujuannya tentu 1, 2, 3 ya. Kemudian baru batasan masalah supaya tidak kemana-mana, saya batasi begini ya. Kemudian penelitian atau kajian terdahulu ya. Jadi misalnya kamu buat tentang apa? Misalnya tentang ini apa? Penelitian apa? Misalnya apa ya judulnya? Saya tahunya air ya. Misalnya air ya. Misalnya air itu review analisis hidrologi apa gitu kan. Nah, kalau namanya review analisis hidrologi, berarti analisis hidrologi itu apa masalahnya? Permasalahan 1. Bagaimana, kalau review kan mesti bagaimana analisis hidrologi yang ada, yang kamu mau review. Nah, itu permasalahan 1. Permasalahan kedua, ya kan, baru kamu analisis rincinya, ya. Misalnya bagaimana analisis debit banjirnya, atau terus yang ketiga tadi bagaimana besar debit banjirnya, ya. Yang ketiga bagaimana dimensi salurannya, misalnya begitu, ya kan? Berarti yang satu tujuannya berarti kan tadi bagaimana analisis terdahulu, yaitu berarti yang tujuannya satu adalah melihat atau menuliskan secara rinci analisis yang mau dikaji itu. Terus yang kedua, tadi kan berapa besar debit banjir, berarti menghitung debit banjir atau menganalisis debit banjir. Ya, yang ketiga, bagaimana dimensi, berarti tujuannya adalah menentukan atau menganalisis dimensi saluran. Ya, jadi antara masalah dan tujuan itu terkait. Tujuan itu tinggal jawab masalahnya aja, ya kan? Jadi misalnya tadi ada 3. Nah nanti di dalam metodologi, di dalam kajian pustaka dulu, ya kajian pustaka, kalau yang satu merangkum, ya toh. Nah kamu bisa juga merangkum itu dengan cara apa, pakai apa, atau itu tidak usah skip, ya toh. Yang tujuan yang kedua itu menentukan debit banjir. Nah, berarti kajiannya adalah analisis debit banjir itu apa? Pakai teori apa? Pakai teori apa? Nah, berarti yang terkait analisis debit banjir itu nanti pertama untuk mengkaji kaji data hujan yang ada itu layak tidak, kelayakan, uji kelayakan data, ya kan? Kemudian uji analisis hujan rencana itu pakai metode apa? Gumbel, Hasper, apa? Kemudian cara cari debit banjirnya pakai apa? Rasional atau apa? Nah, terus kemudian itu kan teorinya, landasan pustakanya. Jadi di dalam landasan pustaka itu kamu rincikan sesuai dengan ini. Jadi enak, link gitu ya, link ya. Kemudian setelah itu analisisnya juga link, runtut. Jadi kalau tadi kamu tuh masalahnya itu bagaimana analisis hidrologi yang dibuat. Nah,
kamu berarti pertama pembahasannya analisis hidrologinya, ini ketemu apa hujan rencananya sekian, pakai metode apa, terus ini ketemunya bagaimana. Jadi sebutkan, habis itu baru yang berikutnya kamu menganalisis. Jadi sistematis, ya, urut, ya. Begitu juga nanti di dalam pembahasan atau kesimpulan. Jadi saya tuh koreksinya gampang. Saya lihat masalahnya ada 3, kesimpulan dan sarannya ada 3 juga. Jadi kamu kesimpulannya itu jawab masalah, kan tujuannya tadi kan jawab masalah, ya kan? Berarti nanti kesimpulannya 1 ini, 2 apa? Begitu, sarannya juga terkait dengan kesimpulan, ya. Jadi itu, ya. Kemudian mengenai sistematika penulisan. Nah, ini tinjauan pustaka tadi, ya. Jadi mengikuti tujuan penelitian tadi yang saya jelaskan. Nah, pustaka yang diambil kamu perhatikan. Nilai tertinggi adalah jurnal terbaru. Maksimal 10 tahun terakhir. Baru buku ber-ISBN, ya, maksimal 10 tahun. Baru kemudian proceeding, ya, proceeding atau artikel lepas yang kamu ketemukan di internet. Baru kemudian laporan-laporan, misalnya laporan dari temanmu, ya, itu, ya, itu yang terakhir. Jadi urutan apa? Bobot nilai, ya, itu, ya. Kemudian metodologi, ya. Metodologi itu harus menyebutkan tentang gimana kamu mengumpulkannya data atau informasi. Gimana menganalisis data atau informasi. Kemudian ada diagram alir, ya. Dilengkapi dengan urean, ya. Jadi diagram alir habis itu nggak ada urean, ya buta gambarnya, ya. Kemudian dalam metodologi atau diagram alir dapat, jadi harus kelihatan tadi, ya, permasalahan tujuan itu kelihatan di situ, ya. Kalau nggak kelihatan ya lucu, ya. Nah, kemudian data dan analisis, yaitu tampilkan dulu data yang dikumpulkan apa, kemudian analisisnya sesuai tadi tujuan penelitian kamu, ya. Kemudian rincian detail analisis, kalau misalnya hitungannya banyak, nggak usah dimasukkan, tapi masukkan dalam lampiran, ya. Tapi yang dimasukkan di situ rekapnya berupa tabel-tabelnya saja, ya. Kemudian usahakan penyajian yang mudah dibaca dalam bentuk tabel atau grafik, ya. Nah, terus pembahasan, yaitu ambil beberapa poin pembahasan yang dirasa perlu, terutama terkait dengan tujuan penelitian. Sajikan pembahasan secara runtut, mengikuti urutan tujuan. Itu selalu harus dipegang, ya. Kemudian kesimpulan dan saran, nah itu tadi yang saya bilang, harus link. Masalah, tujuan, metodologi, analisis, pembahasan, kesimpulan dan saran. Jadi saya lihatnya mudah. Saya lihat permasalahannya berapa? 3, kesimpulannya 3 yang terkait dengan permasalahan, ya. Jadi sajikan mengikuti urutan tujuan penelitian. Sajikan secara jelas, singkat tapi mudah dipahami, ya. Itu, ya. Terima kasih. Sampai jumpa di dalam laporan Anda. Nah, laporan dikirimkan ke alamat email, ya. Email saya susipi@untaksmg.ac.id, ya. Baik, saya tulis saja supaya kamu tidak bingung. Nah, ya, bentar saya tulis di sini, ya. Saya tulis di sini, ya. Ini. Di sini, ya. Di sini saya tulis sebentar, supaya kamu di susipi@untaksmg.ac.id, ya.
Jadi jangan dikirim di WA. Traffic terlalu banyak, jadi pasti saya nggak bisa ya. Nah, ini WA saya. Bisa juga setelah kamu kirim, kamu bilang di WA atau bagaimana. Nggak usah bilang di WA, saya pasti lihat ya. Jadi traffic pesan-pesan itu terlalu banyak. Jadi kalau WA pasti hilang. Jadi nggak ketelusur. Tapi kalau email kan tetap ada. Jadi saya masih tetap bisa melihat meskipun banyak email yang masuk ya. Jadi nanti pasti akan ketika saya periksa kembali pasti saya akan menemukan ya. Jadi itu penjelasan saya. Nah, silahkan kumpul, saya tunggu. Tidak usah satu-satu tunggu respon saya. Tidak usah. Lanjut terus, tidak apa-apa ya.